Kemudian kalau orang tidak mengerti, diberi tawaran dua. Ini Nokia yang asli, misalnya handphone. Nah, yang itu Nokia KW, pilih yang mana? Mesti pilih yang asli. Kita bilang, waqala Rasulullah, hadis. Yang dibicarakan itu ucapan Nabi. Mereka, qala Nawawi. Nawawi, siapa Nawawi? Waqala Tabari. Waqala, siapa Tabari? Waqala Al-Qurtubi, siapa Qurtubi? Waqala Ibnu Hajar itu siapa? Bukankah panutan kita Rasulullah SAW? Waqala Allah. Nah, ini baru yang pas. Nah, itulah pemahaman orang. Waqala Allah. Nah, apalagi yang ini. Inilah cara kita menyikapi hadis Nabi. Inilah cara kita menyikapi Al-Quran. Bukan pelekat-pelekat qala Rasulullah SAW. Seolah-olah kita ini sahabat yang langsung mendengar dari Nabi, langsung paham. Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang pertanyaannya, kenapa ditolak sekian lama tapi sampai sekarang masih eksis? Kita lihat Arab Saudi masih sangat eksis dengan paham wahabisnya. Di Indonesia juga masih eksis. Kenapa bisa seperti itu? Ada selentingan orang bilang itu karena ada dananya, tapi saya tidak mau bicara itu. Itu butuh penelitian, itu butuh istiqra, butuh tasabut, butuh tabayyunnya. Saya tidak mau bicara itu. Walaupun Gus Idrus pernah bilang, ada kawannya bercerita bahwa satu ustadz Wahabi itu digaji 15 juta. Tetapi itu khabar ya. Yahtamilus sidqa wal kadhib. Bisa benar, bisa salah. Ya, tidak ada pentingnya juga kita bahas itu. Analisa saya sederhana. Kalau kita perhatikan, ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang ada di Indonesia itu memperkenalkan diri sebagai orang yang ingin mengajak umat kembali kepada sumber agama yang paling suci, yang paling pure, yang paling murni, yaitu Alkitab was Sunnah. Efek dari ucapan ini apa? Kita tidak perlu ikut kitab-kitab ulama-ulama, cukup ikut kitab dan Sunnah. Ikut kitab maksudnya Al-Quran dan hadis gitu. Sehingga dakwah-dakwah mereka, ceramah-ceramah mereka selalu bicara tentang hadis. Ini nggak ada hadisnya. Dalilnya apa? Hadis. Dalilnya apa? Ayat. Dalilnya apa? Hadis. Kalau orang itu kan enggak. Ibarahnya apa? Nah inilah orang ini tuh nggak tanya dalil, tapi ibarahnya mana ya? Ketika bicara tentang hukum mesti pertanyaannya apa ibarahnya? Di kitab apa? Bukan di hadis, bukan di Quran, bukan. Di kitab apa? Jadi kalau secara level itu seolah-olah kita itu grade kedua. Kita masih sibuk membahas pendapat orang, sementara mereka langsung pendapatnya Allah dalam Al-Quran dan pendapatnya Nabi. Kan lebih keren. Orang-orang yang tidak paham kan merasa, wow, luar biasa ini. Santri-santri masih bicara takrib lah, bicara ini pendapat waqala Romli lah, waqala Rafi'i lah. Siapa itu Romli, siapa itu Rafi'i? Sama-sama dengan kita. Bahkan Imam Syafi'i saja mengatakan kalau saya tidak sesuai dengan hadis sahih, lempar ke tembok. Apalagi yang di bawahnya. Ini loh ada ustadz yang keren. Pembicaranya selalu qaimun alal kitab was sunnah. Yang keluar dari mulutnya itu hadis. Kitab Al-Quran, hadis, Quran, hadis. Sementara yang lain ustadz-ustadz itu apa? Kitab-kitab fikih. Jadi seolah-olah levelnya itu memang lebih keren mereka. Lebih original. Itu yang membuat mereka laku. Jadi seolah-olah memberikan opsi bahwa ini loh grade terbaiknya. Landasan kita itu Alkitab was Sunnah. Kembali kepada kitab dan sunnah. Karena hanya ini yang terjamin kebenarannya. Sementara yang lain itu hanya pendapat perseorangan. Bahkan sampai kepada porosnya menolak bermadhab. Sampai Al-Buti mengarang kitab Al-Madhabiyah Akhtarul Bid'ah Tuhaddidu Asy-Syariah. Paham anti madhab seburuk-buruknya bid'ah atau yang bid'ah yang paling berbahaya yang meruntuhkan sandi-sandi syariat. Berdebat dengan Syekh Albani. Artinya memang dihalau seolah-olah kita itu tidak perlulah kita sibuk-sibuk dengan kitab fikih baik yang kecil sampai yang tebal itu tidak perlu. Cukup kita Al-Quran, hadis. Seperti itu. Di kota kita sering saksikan betapa maraknya dakwah-dakwah seperti itu. Dan keren. Setiap orang bertanya jawabannya hadisnya. Ayatnya, hadisnya, ayatnya, hadisnya, ayatnya. Kalau di NU, nggak ada. Ditanya sholat, nggak ada orang jawab pakai hadis. Jawabannya di kitab, di kitab, di kitab.
Tetapi apakah benar bahwa mereka itu lebih keren? Apakah benar bahwa kita itu di bawahnya karena hanya sibuk membahas kitab, bukan sibuk membahas hadis? Dan memang kenyataannya jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada ustadz-ustadz salafi itu yang sarjana atau mungkin pesantren pernah ngaji fikih secara intensif, pesantren gitu, pesantren salaf fikih gitu. Kayaknya mereka jurusan akidah, jurusan hadis. Saya kira belum ada ustadz wahabi yang yang betul-betul menguasai fikih itu, misalnya pernah pesantren hatam dari mulai Fathul Qorif, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan seterusnya. Ya mungkin ada. Saya tidak bilang tidak ada, saya kira gitu ya. Kemudian kalau orang tidak mengerti, diberi tawaran dua. Ini Nokia yang asli, misalnya handphone. Nah, yang itu Nokia KW, pilih yang mana? Mesti pilih yang asli. Kita bilang waqala Rasulullah, hadis yang dibicarakan itu ucapan Nabi. Mereka waqala Nawawi. Ya, Nawawi siapa Nawawi? Waqala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu siapa? Bukankah panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Waqala. Nah, ini baru yang pas. Nah, itu kan pemahaman orang kan. Waqala Allah. Nah, apalagi yang ini? Sebetulnya falsafah bahwasanya Al-Quran dan hadis itu sesuatu yang harus didahulukan, singkirkan yang lain, itu bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang salah. Tetapi ada grade-nya. Dulu dalam Al-Insaf itu Imam Ad-Dahlawi menceritakan, dulu pernah ada sesama sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sebuah hukum. Lalu Ibnu Abbas menjawab dengan hadis Nabi. Mereka protes, tapi tidak sama dengan yang dilakukan Abu Bakar. Ibnu Abbas ngamuk. Waihat, bahasa begitu, celaka kamu. Aku ceritakan kepada kamu apa yang dikatakan oleh Nabi, sementara kamu membantah dengan apa yang dikatakan oleh sahabat, oleh Abu Bakar. Apa jawaban si sahabat ini? Walakinahu afhamu. Tetapi Abu Bakar lebih paham dari maksud Nabi. Ibnu Abbas tidak menjawab. Itu juga dinukil dalam kitab At-Tamadhub ya. Jadi memang ada pemikiran-pemikiran bahwasanya kita harus mengedepankan sabda Nabi daripada perkataan ulama. Itu ada seperti itu. Bahkan Imam Az-Zahabi itu ada satu kitab ya, Aqwalu Az-Zahabi ya. Jadi kitab ini semacam kompilasi dari perkataan-perkataan Imam Az-Zahabi yang diambil dari kitab Syiarul Alamin Nubala. Jadi diringkas ya. Dalam ilmu hadis, dalam masalah hadis. Jadi Imam Az-Zahabi itu melakukan semacam riset, bertanya kepada orang, menurut kamu lebih bagus mana? Mengikuti hadis atau mengikuti perkataan Imam Syafi'i, Imam Malik? Rata-rata mengatakan ya tetap qaulun Nabi afdalu min qauli Syafi'i. Perkataan Nabi tetap lebih utama daripada perkataan Imam Syafi'i. Apa jawabannya Az-Zahabi? Jayyid. Hadza qaulun jayyid. Ini perkataan yang benar. Tetapi kamu kalau mau menggunakan hadis harus sudah pernah digunakan hadis ini oleh imam-imam yang sudah meneliti di dalam ilmu fikih. Jadi jangan kamu memakai hadis yang belum pernah dipakai oleh ulama. Lalu kamu menyimpulkan sendiri, jangan. Misalnya wudhu itu apa? Niat. Niat termasuk fardunya wudhu. Apa adanya? Innamal a'malu binniyat. Kamu memakai ini karena sudah ada ulama yang mengatakan seperti itu. Artinya kamu tidak mengurai sendiri. Ada ulama yang sudah mengurainya menjadi satu hukum. Kamu boleh mengatakan dalil dari wajibnya niat itu adalah innamal a'malu binniyat. Tetapi sejatinya yang menetapkan itu dalilnya niat wajib itu adalah ulama itu. Mereka yang memilih ini maksudnya niat adalah wajib. Karena ini ijtihadi. Sesuatu yang hasil ijtihad. Jadi bukan kamu hanya ikut perkataan ulama itu bahwa ini dalilnya. Maka benar kata Kiai Firuddin Muhajir itu, dalil ijma, qiyas, sunnah, kitab itu dalil para mujtahid membuat hukum. Dalil kita apa? Ya ucapan mereka. Dalil ini kan petunjuk. Kamu tidak akan tahu apa kandungan dari hadis, apa kandungan dari ayat kalau tidak diurai oleh mereka. Dan yang menjadi petunjuk bagi kamu adalah hasil uraiannya, bukan hadisnya, bukan Qur'annya. Makanya kita sibuknya bicara hasil uraian, bukan sumber utama. Dan ini adalah jalan terbaik. Kenapa? Karena hadis itu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu berbahaya kecuali bagi ahli fikih. Perkataan seorang ulama hadis Imam A'mash, ya ma'syarul fuqaha antumul atibba wa nahnu sayadilah. Wahai ahli fikih, kami ini adalah apoteker dan kalian dokternya. Maka kalian yang menentukan penyakitnya apa, lalu butuh obat apa, lalu dosisnya seperti apa, dan ambil di kami. Ucapan Imam A'mash ini pengakuan jujur setelah ada satu kasus. Orang datang kepada Imam A'mash dan di sebelahnya duduk Abu Nu'man. Abu Nu'man itu Imam Hanafi. Tanya tentang hukum. Imam A'mash tidak bisa jawab. Kemudian
Suruh tanya kepada Abu Nu'man. Abu Nu'man menjawab. Imam A'mash bingung. Min aina, dari mana Anda mau jawab seperti itu? Min hadisin haddastanahu. Ya dari hadis yang kamu ceritakan kepada kami. Bahkan kalau lebih rinci di dalam kitabnya Ibnu Hajar itu, kasusnya adalah orang yang datang itu bertanya bagaimana hukumnya perempuan yang ingin membantu memandikan suaminya yang meninggal. Nah, Imam A'mash tidak bisa jawab. Tanya ke Abu Hanifah. Ya sudah, mandikan. Ditanya, dari mana dasarnya? Dari hadis bahwa Aisyah pernah membantu menyisir Nabi ketika masih hidup. Kalau ketika hidup saja, membantu sesuatu yang bisa dikerjakan oleh dirinya boleh, apalagi sudah mati. Sudah tidak bisa dia mandi sendiri, apa alasan istri tidak boleh membantu memandikan? Ini kan kias aulawi bahkan ya. Dan itu tidak ada di dalam hadis. Itu dikenal oleh ulama-ulama fikih. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengenal ini, maka kita yakinkan kepada masyarakat bahwa ketika kita menjelaskan hukum tidak pakai Al-Quran, tidak pakai hadis, bukan kita tidak tahu. Bukan kita mengambil level 2, enggak. Tapi memang inilah cara kita beragama yang benar. Sama dengan kamu minum, itu memang aqua, itu minuman terbaik. Tapi kamu enggak ke gunungnya langsung. Di depan kamu itu, yang di botol itu yang kamu minum. Beras terbaik yang ditanam di sawah-sawah itu, kamu enggak makan dari sana. Kamu makan setelah beras itu di packing. Ya toh. Ini kan sudah simpel, sudah enak. Bahkan kuncinya, idza ta'arada al-nassu aqwal al-fuqaha, apabila nas bertentangan dengan pendapat atau ucapan ulama-ulama fikih, fal ahdu bi aqwalil fuqaha, yang diambil itu pendapat ulama fikih. Bukan karena ini lebih unggul, tapi mereka lebih paham apa maksud dari nas ini. Seperti itu kaidah baku itu. Jadi kamu baca hadis kok tidak sama dengan perkataan ulama. Bukan berarti, wah saya tinggalkan perkataan ulama, saya ambil hadisnya. Hadis itu satu hal. Nasun an-nassu amrun, wa fahmuka anhu amrun akhar. Nas itu satu hal, pemahaman kamu hal yang lain. Ketika nas itu bertentangan dengan ucapan ulama, yang bermasalah di sini, bukan berarti, belum tentu berarti nas itu tidak sama dengan maksud ulama ini. Tetapi mungkin pemahaman kamu tentang nas itu berbeda dengan pemahaman ulama ini tentang nas itu. Maka dari itu atas nama tahu diri kamu ngalah. Jadi tidak pernah ada nas bertentangan dengan pendapat ulama. Yang ada adalah pemahaman kamu tentang nas bertentangan dengan pemahaman ulama tentang nas. Nah, maka dari itulah kamu ngalah ikut pendapat ulama. Jadi kalau kamu bilang ini kok ulama ini berbeda dengan ayat ini, bukan ulama itu berbeda dengan ayat itu. Tapi ulama ini berbeda dengan pemahaman kamu tentang ayat itu. Ini yang harus kita tekankan. Ini yang harus kita pahamkan. Karena dengan begitu ilmu itu hidup. Kenapa hadis itu rumit untuk dipahami sendiri? Kenapa ayat itu rumit untuk dipahami sendiri? Kenapa harus ada rotbah, ada tingkatan mujtahid mutlak, mustakil? Ada mujtahid mutlak saja tapi tidak mustakil. Ada mujtahid fatwa. Kenapa? Dan itu apakah hanya tadrij yang main-main saja? Enggak, itu ada silsilahnya. Itu ada kronologisnya. Itu ada bangunan rangka ilmiahnya yang kokoh sampai-sampai terbentuk pola seperti itu. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Tiba-tiba ini mau dihantam dengan segelintir orang datang-datang bawa Sahih Muslim, Bukhari, Sunan Tirmidzi, wudu pakai hadis semua, jebret. Oke kalau cuman gampang. Kalau ada pertanyaan yang rumit, misalnya begini. Orang mau sholat, dia kalau sujud mesti keluar kentut. Pertanyaannya, apakah dia sholat tetap sujud walaupun keluar kentut? Atau dia meninggalkan sujud itu? Jadi ketika sujud dia hanya dengan isyarat demi menjaga agar tidak kentut. Kamu sampai bego nyari di hadis nggak bakal nemu. Ya kalau cuma ditanya hukum ini haram, bagaimana jenggot? Bagaimana isbal? Haram, finar, duk bid'ah, sesat. Ya enak jawab pakai hadis. Coba pertanyaan-pertanyaan dalam bahsul masail itu cari di hadis itu. Geleng-geleng juga kan. Inilah dialog keilmuan yang sesungguhnya. Inilah cara kita menyikapi hadis Nabi. Inilah cara kita menyikapi Al-Quran. Bukan peletak-peletok qala Rasulullah SAW. Seolah-olah kita ini sahabat yang langsung mendengar dari Nabi, langsung paham. Padahal sahabat Peter Pan. Ya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.